Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Nah, saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang saya beri judul dengan kata bebas. Ya, betul. Kita adalah orang-orang yang bebas, ya. Kalau bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, kebebasannya di tanggal 17 Agustus. Nah, sebagai orang Kristen kita merayakan satu penanda kebebasan adalah ketika kita mau merayakan Hari Paskah, di mana salib Kristus atau karya keselamatan Kristus itu begitu nyata. Ya, mungkin Bapak Ibu sering kita merenungkan kebaikan Tuhan, atau mungkin dalam setiap bulan kita merayakan atau kita mengingat adanya perjamuan kudus, perjamuan suci, itu mengingat satu pengorbanan dari Kristus di mana kita dibebaskan daripada dosa. Nah, oleh karena itu hal ini harus kita ingat terus, ya, supaya kita sadar bahwa kita memang sudah bebas dan kita menjadi orang-orang yang tidak tertuduh, orang-orang yang mempunyai kekuatan iman, ya, imannya itu tertanam, ya, bahkan bisa bertumbuh dan bahkan berbuah, dan itu menguatkan, ya, kita khususnya dalam keimanan kita. Jadi kita tidak mudah oleh tipu muslihat iblis, tuduhan-tuduhan, ya, karena ketika kita percaya, ya, kita percaya bahwa Kristus sudah membebaskan kita, bahwa kita memang sudah bebas, tinggal kita mempertahankan iman kita, ya. Nah, firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap, ya, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, dikatakan bila tersingkap, ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu sudah tersingkap untuk kita semua. Ya, Kristus itu sudah menjadi firman bersama-sama dengan firman pada waktu penciptaan, ya, dan dia lahir, ya, kita sering rayakan di hari Natal, dan bahkan dia sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah di mana dia harus taat, mati dan bangkit, ya, untuk membebaskan kehidupan kita, ya. Jadi dikatakan pemazmur, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Betul. Karena firman itu sudah ada dan sudah kita percayai, bahkan seharusnya ini memberi terang, memberikan kita kebebasan. Kalau orang yang tinggal dalam kegelapan, dia tidak bebas, ya Bapak Ibu. Kalau kita ingat, kalau kita mati lampu, mungkin kita tidak bisa berjalan, kita entah bisa melihat apa yang di depan kita. Tapi kalau kita hidup atau kita mempunyai terang, kita bisa melihat, kita bisa bebas mengarahkan jalan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Betul. Ya, kita sebagai orang-orang yang mungkin belum percaya, kita menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi ketika kita sudah percaya, sudah mengenal Kristus, kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Tetapi juga kita sering ditipu muslihat oleh iblis atau dibodohi, ya, kalau boleh dikatakan, oleh iblis dengan tuduhan-tuduhan. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, ketika ingat iman kita, percaya kita pasti hidup dalam kebebasan, ya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat, ya, bahwa kemerdekaan, ya, bahwa kita ini dibebaskan dari penghakiman, ya. Di dalam Roma pasal 1 sampai ayat 4 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar ingat bahwa ketika kita percaya, kita hidup sebagai orang Kristen, kita ikut teladan Kristus, bahwa tidak lagi ada penghukuman, ya, di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, ya. Kita sudah percaya, tetapi ingat juga kita harus hidup di dalam roh. Kita tidak mengikuti lagi apa yang menjadi daging. Karena ketika kita mengikuti daging, ya, penghukuman itu jadinya tetap berlaku. Berarti iman kita boleh dikatakan gugur, ya.
Kalau kita masih mau mengikuti. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu setia, Maha Pengampun. Tetapi ketika kita balik dan kita menjalani ya hidup oleh Roh, ya dikatakan bahwa tidak lagi ada penghukuman bila kita di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita dibebaskan seharusnya, gitu ya. Cuman kadang kita tertipu oleh iblis, ya. Kita menjadi bodoh, ya. Akhirnya kita balik lagi kepada dosa, balik lagi kepada daging. Tapi kalau kita ingat, kalau kita berusaha, ya, kita minta mohon bimbingan dari firman Tuhan dan Roh Kudus, seharusnya kita menjadi umat-umat yang penuh dengan kebebasan. Yang kedua adalah kita dimerdekakan dari kekalahan, ya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam suratan Roma begitu ya, bahwa seharusnya kita tuh sudah dibebaskan dari kekalahan. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, ya. Jadi memang kita berhutang, tapi bukan kepada daging, bukan kepada dosa, begitu ya. Kita berhutang kepada Kristus Yesus sebagai penyelamat kita, ya. Karena dia melakukan karya keselamatan, ya. Maka itu kita sering mendengar kata kita ini ditebus, begitu ya. Tetapi Kristus semata-mata mau kita hidup itu di dalam Roh saja. Karena hal itu saja sudah menyenangkan. Hal itu saja kita mempertahankan iman kita itu sudah menyenangkan dari Allah Bapa, ya. Sudah menyenangkan, ya. Dikatakan di ayat 13 tadi, Roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan daging. Ya. Jadi kita tidak lagi berhutang kepada daging, tetapi kita lebih, ya bukan lebih ya, memang seharusnya kita berhutang kepada Kristus, kepada Bapa yang sudah menyediakan ya keselamatan untuk kita semua, ya. Jadi karena kasih, ya, bukan masalah hutang bayar atau tidak bayar ya Bapak Ibu, tetapi kita meresponi kasih Tuhan itu ya dengan kasih, ya. Roh itu kasih, ya. Ya. Kristus itu mau menunjukkan bahwa keinginan kita, ayo, kamu sudah dikasihi, ya. Kita membalasnya dengan kasih juga, dengan hidup, dengan Roh, ya. Jadi tidak ada lagi seharusnya rasa tertuduh, gitu ya. Merasa, aduh aku harus konsekuensi, aku harus, ya, gitu ya, harus dibalas atau harus dihukum, tidak. Tetapi ketika kita sudah mengakui, sudah meminta ampun kepada Kristus, kita bertobat, ya. Harusnya kita mau hidup oleh Roh karena Kristus sudah mengajarkan kasih kepada kita. Yang ketiga, kemerdekaan, ya, kita dibebaskan dari rasa putus asa. Ini sering sekali kita mungkin rasakan, ya. Mungkin kadang-kadang situasi lingkungan, kondisi membuat kita sudah pasrah saja. Hidup saya seperti ini, gitu ya. Saya mungkin kadang-kadang merasa tidak layak, begitu ya. Kadang-kadang mungkin malahan ikut Kristus kok banyak ujian, pencobaan, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kita ini dibebaskan atau bebas dari rasa putus asa seharusnya. Rasa yang membuat kita stres mungkin, kepikiran. Karena kenapa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu bahwa di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi jelas sekali bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, begitu ya. Ya. Kalau kita mungkin sudah bertobat, Bapak Ibu, sudah percaya, sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh, mungkin ada tantangan-tantangan kehidupan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat, ya, nggak usah mungkin melihat diri kita setiap masing-masingnya. Kita lihat aja yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Musa juga mengalami satu ujian ketika dia sungguh-sungguh mengikut Kristus. Abraham pun diuji, Ayub pun diuji, ya. Bahkan Kristus pun menurut saya diuji, ya. Waktu dia murid-murid diuji.
Ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan. Tetapi ketika kita percaya, ya, ketika kita hidup di dalam Roh, saya sering mengartikannya, kita ini mengartikan segala sesuatu itu ada arti rohaninya, Bapak Ibu. Atau ada hikmah lah. Ya. Ini terlepas dari kalau kesalahan yang kita buat sendiri ya. Dalam arti ini kita baik-baik, kita tekun, kita mengikut Kristus, tapi tetap ada masalah. Saya mau katakan setiap masalah itu adalah untuk ya supaya mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Seperti surat Roma tadi katakan. Ya, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tetaplah percaya. Ya, tetaplah hidup dalam Roh. Jangan lagi kita mau tertuduh hidup dalam seperti orang yang berhutang. Tidak. Ya, tapi juga kita mau hidup juga tidak dalam penghakiman. Karena kita yakin bahwa Kristus tinggal dalam kita, dalam hidup kita. Kita ingat Injil Yohanes mengatakan, ketika Dia di dalam kamu, kamu di dalam Dia, kamu bukan saja bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, kita saja bukan saja bertumbuh, tetapi berbuah-buah. Ya, jadi tetap percaya, jangan takut, jangan ragu. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah mengerjakan karya keselamatan kami untuk kami Tuhan Yesus melalui Kristus Tuhan, melalui salib Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah mengampuni dosa kami, menyucikan kami, supaya kami sudah Tuhan menjadi layak Tuhan untuk mengerti Tuhan segala berkat yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kalaupun mungkin ada 1-2 hal yang mengganggu dalam kehidupan kami, berdoa Tuhan, sepakat saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kau bebaskan Tuhan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan, untuk bisa hidup di dalam Roh Tuhan, melakukan kehendak-Mu, dan menjadi berkat Tuhan, berbuah-buah Tuhan. Bahkan kami tahu di satu saat nanti Tuhan, ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau menjemput kami semua yang ada Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ke sorga kekal Tuhan Yesus. Terima kasih, Kamu berkati setiap pekerjaan usaha apapun, pendidikan Tuhan dari anak-anak-Mu yang kerjakan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai. Gereja kami, Bapak Ibu Gembala, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia juga Tuhan, Engkau yang memberkati, menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.